Permisi Pak, boleh lupa nanya-nanya sebentar? Boleh. Dengan Bapak siapa? Bapak Sofian, Bapak sebagai apa Pak? dari masyarakat di Maros. Oh, baik. Ini saya cuma sedikit bertanya tentang vaksin COVID. Apa sih yang Bapak ketahui tentang vaksin COVID ini? Yang diketahui untuk semua karena seluruh masyarakat dan saya sendiri belum tahu mana jenisnya, mana bentuknya namanya vaksin COVID itu. Makanya dari adik-adik ini mau ngasih himbauan atau saran kepada masyarakat harus diperlihatkan mana jenisnya gitu. Dan masyarakat yang banyak bertanya begitu. Iya. Menurut Bapak, apakah vaksin ampuh melindungi buat kita yang buat melindungi dari COVID ini? Vaksin COVID-nya ini kira-kira ampuh atau enggak? Tergantung daya tahan tubuhnya Iya. karena manusia berbeda daya tahan tubuhnya atau antibody istilahnya. Iya. Setuju atau enggak kalau di vaksin ini diadakan di Banten? Sangat setuju dan sangat mendukung. Karena masih menuai pro dan kontra antara baik dan buruknya si vaksin ini, kira-kira khawatir nggak dalam diri Bapak kalau ada efek samping yang berbahaya buat manusia? Dalam kehidupan di sosial, pro kontra itu sudah hal yang biasa. Tapi kalau satu sisi secara positif untuk kesehatan masyarakat semua, kenapa tidak? Iya, iya sih ya Pak. Tapi karena masih banget pro kontra, kita juga, saya sendiri masih khawatir, kita masih belum yakin juga gitu. Terus jika vaksin benar-benar sudah tersedia tapi belum ada sosialisasi langsung disediakan gitu, apakah Bapak siap divaksin atau tidak? Saya pribadi saya siap. Siap, walaupun belum ada sosialisasi yang menjelaskan tentang apa itu vaksin COVID ini. Sebetulnya untuk vaksin itu kan kita harus ada keterangan dari Badan Pengawas Obat dulu. Nanti dari Dinas Kesehatan sosialisasi ke masyarakat. Biar masyarakat kan begini. Namanya di masyarakat pro kontra sekarang terjadi. Biar lebih meyakinkan ke masyarakat harus dilengkapi. Jadi dari harapan Bapak sendiri untuk vaksin COVID ini seperti apa? Maksudnya? Harapan bagaimana pemerintah menangani agar si masyarakat tahu tentang vaksin COVID ini seperti penyuluhan dan sosialisasinya gitu Pak. Harapan dari Cepat Bapak. salurkan kepada masyarakat biar masyarakat bisa merasakan. Itu aja. Karena masyarakat sekarang kayaknya capek sudah janji-janji ada vaksin mau datang mau apa, masyarakat di lapangan berharap dan selalu berharap kapan ini ada vaksin. Vaksin sudah disediakan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Izin ya Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Kadarisman. Kadarisman. Bapak sendiri, apa sih yang Bapak tahu tentang vaksin COVID-19? Tahu dalam sisi mananya nih? Ya, sejauh mana Bapak udah tahu tentang vaksin tersebut? Gitu. Jadi sederhananya adalah begini, karena kita bukan ahli kesehatan ya. Jadi yang saya tahu tentang vaksin ya hanya sejauh bahwa vaksin itu diperlukan dalam rangka untuk menangkal virus. Dalam kasus ini kan COVID ya, Iya. gitu. Padahal vaksin-vaksin itu udah banyak. udah lama dan Iya, banyak. penyakit. Sejak saya kecil itu sudah ada vaksin polio, ada difteri segala macam itu. Bahkan Udah setiap anak-anak yang balita tuh di posyandu kan ada vaksin itu. Imunisasi. Dan itu kan tidak ada masalah, nggak ada heboh-hebohnya kan. Gitu. Kenapa kemudian yang COVID ini kok menjadi heboh, menjadi sesuatu yang luar biasa? Sebenarnya vaksin itu ya sesuatu yang biasa saja, gitu. Tidak ada sesuatu yang spesial dan harus dibesar-besarkan gitu tuh. Menjadi dibesar-besarkan kan karena dipandang dari sudut pandang yang lain. Iya.
Ketika kita melihat dari sudut pandang kesehatan, ya prinsipnya vaksin itu perlu. Bagus malah. Tapi ketika dipandang dari sudut pandang yang lain, nah gitu, itu menjadi beda kan? Itu. Apalagi kalau dipandang dari sudut pandang politik. Ya. Itu Banyak pro dan kontranya. Banyak banget. Dari sudut pandang mana kita mau melihat vaksin itu? Dari sisi kesehatan kah? Dari sisi ekonomi kah? Kita akan bicara industri industri vaksin internasional. Kalau dipandang dari sisi ekonomi, kalau dipandang dari sisi politik seperti apa? Nah, gitu kan? Iya. Dipandang dari sisi apa lagi? Nah, berbagai macam sudut pandang. Jadi, vaksin itu berbagai macam sudut pandang. Dalam kapasitas saya tidak menguasai bidang-bidang itu. Iya. Sebagai warga negara yang biasa saja, ya buat saya ketika pemerintah menyediakan vaksin, apalagi gratis. Jadi Bapak setuju Sangat dengan setuju. adanya vaksin kalau di distrik ke Banten? Sangat setuju. Nggak ada masalah dengan itu. Gitu. Tapi Bapak sendiri khawatir atau tidak sih terhadap efek samping yang bakal ditimbulkan dari vaksin tersebut? Setiap vaksin itu reaksinya pasti berbeda pada setiap orang. Jangankan ngomong vaksin COVID, vaksin yang biasa aja itu banyak reaksi. Ini saya penerima vaksin polio, atau malah justru saya belum sempat divaksin polio, jadi kaki saya begini. Gitu. Jadi reaksi setiap orang beda-beda. Lah jangankan divaksin, orang minum obat aja reaksinya beda-beda kan. Ya. Obat yang sama diterima oleh orang yang berbeda akan memberikan efek yang berbeda. Tergantung tubuh masing-masing gitu. Nah kadang-kadang kalau tadi kembali ke belakang, ketika dipandang dari sudut pandang politik, ada orang pingsan belum sarapan aja dibilang karena COVID. Iya, Karena dari sisi politik. Habis disuntik, padahal karena habis donor darah, terus disuntik vaksin, pingsan. Nah, COVID-nya yang disalahin kan, vaksin COVID-nya yang disalahin. Padahal nggak ada masalah. Padahal nggak ada hubungannya, gitu tuh. Nah, jadi kalau saya berpikir positif aja. Penyakit terbesar bangsa kita saat ini itu bukan COVID, tapi ketidakpercayaan kepada diri sendiri, tidak kepercayaan kepada pemerintah. Itu penyakit terbesar buat bangsa ini sekarang. Penyakit hati. Nah, itu penyakit hati itu. Gitu. Apa-apa dipandang secara suudzon, gitu. Dan berpikir negatif dari awalnya. Dengan berpikir negatif itu kan konon katanya menurut kesehatan kan itu menurunkan imunitas. Iya. Ngaruh ke imun tubuh kita sendiri. Gitu. Jadi orang yang banyak marah, yang emosional, yang suudon aja itu bawaannya sebenarnya imunnya dia lemah. Gitu tuh. Gitu. Itu pendapat aja. Iya. Dan itu sifatnya subjektif, bukan didasari oleh kedalaman pengetahuan atau apa, bukan. Hanya ya komentar Pendapat. Jadi kalau vaksin COVID-19 ini udah disediakan, Bapak dan keluarga siap untuk divaksin? Siap, nggak ada masalah, insya Allah. Lahir batin. Bagus malah ya Pak ya? Bagus. Diperlukan. Karena begini, saya divaksin, istri enggak, ya sama aja, tiap hari ketemu. Kan gitu logikanya. Iya. Jadi harus Ya. keluarga harus siap. Saya divaksin, kamu nggak ketemu saya, cium-cium tangan, sama aja. Kan gitu. Memang ini membutuhkan membutuhkan kebesaran hati. Dulu sebelum ada vaksin, orang rame-rame harus ada vaksin.
setelah ada vaksin yang dikomen apanya halal apa enggak vaksinnya, Iya. nah gitu kan. Setelah vaksin dinyatakan halal gitu kan. Udah BPOM belum? Oh, BPOM belum. udah ada tuh bahwa itu dinyatakan Bilangnya halal, palsu. wah dibilangnya palsu. Minta presiden pertama kali divaksin. Presiden udah divaksin, bilangnya itu bukan suntik vaksin, itu vitamin. Bohongan gitu. Nah, intinya kan memang sudut pandang yang berbeda itu tadi gitu. Makanya kita mau melihat dari sudut pandang yang mana. Dan terus mencari kesalahan. Nah, gitu. Kita sudah berupaya berbuat baik saja, orang itu masih menilai kita salah gitu. Gitu. Ya, Iya. gitu. Udah Pak, kalau pertanyaan dari kita segitu aja. Makasih ya Pak ya. Nah, ya sama-sama. Apa sih yang mau ketahui tentang vaksin COVID? Vaksin COVID buat mengatasi atau mencegah dari wabah virus corona ini. Itu kan? Menurut Mbak, apakah vaksin COVID ini ampuh melindungi dari COVID? Ampuh. Karena yang divaksin melalui intravena itu lebih cepat prosesnya itu. Setuju atau enggak kalau di Banten ini diadakan vaksinasi itu? Ya, setuju. Karena masyarakat ini kan butuh itu kayak obat-obat kayak gitu untuk mencegah si virus ini. Jadinya penularan virus ini. Walaupun dari pemerintah sendiri belum memberikan penyuluhan tentang vaksin ini, apakah tetap setuju? Setuju aja. Nah, dan semua obat pasti ada efek sampingnya, dan apalagi yang melalui intravena. Khawatir nggak sih kalau efek sampingnya itu berakibat lumayan fatal ke tubuh kita gitu? Kan tergantung sistem imun tubuh masing-masing. Gitu ya Pak. Kalau vaksin udah tersedia, apakah dari Mbak sendiri dan lingkungan keluarga Mbak sendiri itu siap divaksin? Siap. Siap. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sama Bapak siapa? Nama saya Rizky Rahmatullah. Di sini di apotik sebagai pemilik. Saya PSA. Oh. Saya PSA Apotek Rizky 2. Saya boleh wawancara tentang vaksin COVID-19? Boleh? Iya. Cuman mungkin saya jawab sebisa saya aja ya. Soalnya saya juga nggak terlalu mendalami gitu Oh, ya iya. tentang COVID-19. Iya, baik. Boleh. Oke, Pak. Apa yang Bapak ketahui tentang vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 ya. Iya. Ya otomatis orang awam juga pastinya menjawab ya itu adalah obat untuk mengobati itu ya apa namanya COVID gitu ya. Cuman saya untuk kejelasannya gitu ya ampuh atau enggak saya nggak tahu, saya nggak pernah riset gitu kan, saya nggak pernah nggak pernah nyari tahu juga gitu kan. Cuman mungkin kalau untuk pandangan awam gitu ya, ya saya juga masuknya awam. Jadi menurut saya vaksin COVID-19 ini ya untuk mengobatin COVID. Oh iya, baik. Apakah vaksin menurut Bapak ampuh melindungi kita dari COVID-19? Kurang tahu ya, soalnya belum ada riset yang benar-benar bisa terjamin gitu. Jadi kan kalau obat biasanya nunggu berapa tahun dulu gitu kan. Kadang-kadang ada efek sampingnya dia bisa timbul gitu. Setuju atau tidak vaksin COVID-19 diadakan di Banten ini, Pak? Sebenarnya kalau dibilang setuju ataupun enggak, saya juga gimana ya? Saya kurang tahu. Jadi informasi yang saya dapat mungkin kurang gitu ya. Jadi kalau saya lihat antusiasme masyarakat sih kayak pemerintah udah pada mau disuntik juga, udah pada mau kayak gitu ya. Kenapa kita enggak gitu kan? Ya kenapa kita enggak ya? Walaupun saya juga berpikir gue juga nggak mau gitu divaksin kayak gitu tapi kasihan juga sih mereka gitu. Oke, khawatir atau tidak terhadap efek samping dari vaksin tersebut? Ya itu yang paling apa namanya paling urgent gitu ya, yang paling dipikirin sama orang-orang tuh ya itu. Oh ya, Pak, jika vaksin sudah tersedia, apakah Anda dan sekeluarga mau disuntik vaksin?
Kalau saya sih belum. Belum. Ya, Dan sekeluarga juga belum juga. ya belum juga otomatis. Oh iya. Iya, Oh, begitu sih. ini apoteknya daerah mana Pak? Ini daerah Malingping, Jalan Raya Bayah nomor 2. Kalau saya di Bayah Barat, Oh iya. di Kampung Ciwaru. Dengan Bapak siapa maaf tadi? Bapak Rizky Rahmatullah. Rizky Rahmatullah. Terima kasih Bapak atas wawancaranya ya. Maaf mengganggu. Ya, apa namanya? COVID gitu ya. Cuman saya untuk kejelasannya gitu ya, ampuh atau enggak saya nggak tahu, saya nggak pernah riset gitu kan. Saya nggak pernah nggak pernah nyari tahu juga gitu kan. Cuman mungkin kalau untuk pandangan awam gitu ya, ya saya juga masuknya awam. Jadi menurut saya vaksin COVID-19 ini ya untuk mengobatin COVID. Oh iya baik. Apakah vaksin menurut Bapak ampuh melindungi kita dari COVID-19? Kurang tahu ya, soalnya belum ada riset yang benar-benar bisa terjamin gitu. Jadi kan kalau obat biasanya nunggu berapa tahun dulu gitu kan. Kadang-kadang ada efek sampingnya dia bisa timbul gitu. Setuju atau tidak vaksin COVID-19 diadakan di Banten ini Pak? Sebenarnya kalau dibilang setuju ataupun enggak, saya juga gimana ya? Saya kurang tahu. Jadi informasi yang saya dapat mungkin kurang gitu ya. Jadi kalau saya lihat antusiasme masyarakat sih kayak pemerintah udah pada mau disuntik juga, udah pada mau kayak gitu ya. Kenapa kita enggak gitu kan? Ya kenapa kita enggak ya? Walaupun saya juga berpikir gue juga nggak mau gitu divaksin kayak gitu tapi kasihan juga sih mereka gitu. Oke, khawatir atau tidak terhadap efek samping dari vaksin tersebut? Ya itu yang paling apa namanya paling urgent gitu ya, yang paling dipikirin sama orang-orang tuh ya itu tuh. Oh ya Pak, jika vaksin sudah tersedia apakah Anda dan sekeluarga mau disuntik vaksin? Kalau saya sih belum. Ya. Dan sekeluarga juga belum juga. Ya belum juga otomatis. Oh iya. Iya, begitu sih. Ini apoteknya daerah mana Pak? Ini daerah Malingping, Jalan Raya Bayah nomor 2. Kalau saya di Bayah Barat. Oh iya. Di Kampung Ciwaru. Dengan Bapak siapa maaf tadi? Bapak Rizky Rahmatullah. Rizky Rahmatullah. Terima kasih Bapak atas wawancaranya ya. Maaf mengganggu. Ya, apa? Sebelumnya permisi Kak, mau wawancara sebentar dengan Bapak siapa? Saya Abdul Basit. Di sini sebagai apa ya Pak? Saya sebagai pustakawan kalau di sini. Saya mau tanya sedikit, apa sih yang Bapak ketahui tentang vaksin COVID-19 itu? Vaksin COVID-19. Bicara tentang vaksin kan berarti itu adalah salah satu langkah ya. Langkah untuk mencegah. Memang kan COVID-19 di Indonesia udah luar biasa sekali kan, apalagi perkembangannya di Banten sendiri semakin hari semakin bertambah dan naik kan. Meskipun kita punya protokol kesehatan, akan tetapi itu belum terlalu efektif juga. Nah, menurut saya vaksin COVID-19 ini atau bisa disebut Sinovac, karena itu juga dari perusahaan Cina sendiri kan, itu sangat efektif sih. Saya belum bisa katakan efektif, sorry. Itu adalah salah satu pemerintah atau langkah pemerintah lagi untuk memutuskan rantai penyebarannya. Menurut Bapak sendiri, kira-kira apakah bisa melindungi kita dari COVID-19? Untuk melindungi secara 100% saya belum bisa memastikan, dan saya juga bukan orang dari kesehatan sendiri ya. Ya mungkin itu dari PT Bio Farma sendiri yang ini pembuat vaksin juga di Indonesia, ya itu udah diuji lah secara klinis atau secara detail, dan itu memang ada manfaatnya atau ada kegunaannya. Dan berdasarkan dari fatwa MUI sendiri, yaitu nomor 02 tahun 2021 kalau nggak salah, itu sudah dihalalkan juga kan untuk vaksin COVID-19 ini. Jadi Bapak sendiri setuju atau tidak vaksin COVID-19 disediakan di Banten ini? Kalau saya sendiri sangat setuju sekali, karena memang ini adalah langkah selanjutnya. Udah kita menerapkan protokol kesehatan yang 3M itu, akan tetapi kan itu belum maksimal. Nah,
mungkin ini cara pemerintah lagi untuk memutuskan rantainya, untuk mencegah, untuk meminimalisir lah istilahnya untuk penyebaran COVID-19 ini. Tapi Bapak sendiri khawatir tidak sih terhadap efek samping dari vaksin tersebut? Insya Allah saya sendiri tidak khawatir. Karena mengapa? Karena memang ini juga vaksin udah diuji, pasti sudah diuji, dan pemerintah pun sudah menyediakan. Artinya pemerintah itu akan melakukan hal yang terbaik untuk masyarakatnya. Gak mungkin dong pemerintah mau menyengsarakan rakyat. Jadi kalau misalkan vaksin ini sudah disediakan, sudah diadakan di Banten, apakah Bapak dan keluarga siap untuk disuntik vaksin? Insya Allah siap. Karena memang yang namanya vaksin juga kan kita namanya ikhtiar. Kita tidak tahu COVID-19 itu seperti apa, dan kita juga nggak mengetahui itu ada di mana. Ya secara yang kita ketahui adalah data-data yang masuk yang kena COVID-19. Nah mungkin dengan cara ini ya kita ikhtiar. Yang namanya ikhtiar ya mencoba lah ya. Dan pemerintah juga kan sudah menyiapkan. Mengapa sih kita harus menyanyiakan itu semua? Baik, itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata.